Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil bereaksi atas tugas baru TNI menjaga kejaksaan. Mengapa? Meski Kejaksaan Agung sudah memastikan hal ini hanya soal pengamanan saja, apa yang perlu dikhawatirkan sebenarnya? Kita akan ulas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring seluruh narasumber. Ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid, kemudian juga ada anggota Komisi Kejaksaan atau Komjak, Pak Nur Rohman, dan juga ada mantan jaksa yang pernah menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung, ada Pak Jasman Panjaitan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bapak. Saya ke Mas Usman dulu ya Bapak-Bapak ya. Mas Usman, ini kan Anda mewakili masyarakat sipil. Sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan kalau kemudian, bukan kalau lagi, terkait dengan adanya tugas TNI untuk menjaga kejaksaan ini, Mas Usman? Saya kira yang kami khawatirkan adalah TNI menjadi tidak lagi bekerja di dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Dan yang kedua, itu juga akan memunculkan kesan negatif bahwa seolah-olah Indonesia, khususnya jajaran penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini kejaksaan, itu dibayang-bayangi oleh militer. Di negara-negara demokratis tidak ada kejaksaan diamankan atau dijaga oleh personil militer, kecuali di negara-negara otoriter atau di negara-negara junta militer seperti Myanmar atau Thailand ketika kudeta, atau misalnya Mesir, itu pun tidak selalu. Kenapa? Karena pengerahan personil militer itu bersifat ad hoc, bersifat operasi. Kalau operasi itu punya jangka waktu yang sangat terbatas. Jadi tidak bisa diletakkan sebagai pengamanan yang bersifat permanen atau rutin. Nah, itu kan disebut-sebut istilah rutinitas itu saya kira menyalahi aturan. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah independensi kejaksaan seperti dibayang-bayangi oleh kekuasaan militer. Dan ini yang saya kira memunculkan kecurigaan publik bahwa ada sesuatu di balik pengamanan ini. Misalnya ketegangan kejaksaan dengan kepolisian tahun lalu. Jangan-jangan pihak kejaksaan merasa perlu untuk mengamankan diri dengan militer dari kemungkinan benturan kembali dengan Densus 88 kepolisian. Atau mungkin kejaksaan misalnya merasa memerlukan pengamanan personil TNI karena sedang mengusut kasus korupsi yang melibatkan petinggi TNI, sehingga dikhawatirkan ada misalnya perlawanan dan karena itu memerlukan pengamanan personil TNI. Kalaupun itu semua benar, pengerahan personil itu salah. Urusan keamanan, misalnya jaga kantor keamanan, jaga keamanan keselamatan jaksa, itu merupakan bagian dari tugasnya polisi apabila ada gangguan keamanan atau apabila ada gangguan keselamatan. Kalau rutinitas harian cukup menggunakan misalnya perusahaan security, perusahaan keamanan biasa, perusahaan yang mengerahkan tenaga-tenaga satpam. TNI bukan satpam, TNI bukan petugas keamanan gedung seperti yang selama ini hari-hari kita kenal. Jauh lebih besar tugas TNI dalam menjaga integritas teritorial Indonesia dan menjaga keutuhan kedaulatan nasional Indonesia di bidang pertahanan negara dari ancaman musuh asing. Jadi saya kira dengan begini TNI jadi tidak profesional, jadi tidak mengurusi bidangnya, malah mengurusi bidang yang lain. Tapi kalau disebut ini kan hanya kerjasama rutin lah TNI dan juga Kejaksaan Agung. Kalau menurut Anda, jadi harusnya sebatas apa begitu? Tidak perlu pengamanan melekat atau seperti apa? Tidak perlu pengamanan melekat. Untuk apa? Untuk apa TNI menjaga misalnya kejaksaan? TNI itu kan memiliki kekuatan monopoli perang, ya. Monopoli kekuatan perang ini itu adalah kekuatan yang sangat mematikan, kekuatan bersenjata yang mematikan. Bayangkan misalnya kemarin ada kasus di Cibalong di Garut, ya, dengan amunisi-amunisi bahan peledak semacam itu. Itu TNI memang disiapkan, dilatih, dididik, dipersenjatai, didanai untuk menghadapi perang, menghadapi situasi perang dengan negara lain, gitu ya. Karena itu tidak bisa dia dihadapi misalnya atau dikerahkan untuk tugas-tugas harian di kejaksaan, menghadapi ancaman-ancaman misalnya keamanan terhadap seorang jaksa, itu urusannya polisi. Ini akan menimbulkan tumpang tindih dengan pengamanan atau keamanan yang menjadi tugas utama dari pihak kepolisian. Dari Komjak sendiri, Anda sepakat apa yang diutarakan oleh Mas Usman Hamid?
terkait dengan pengamanan TNI yang kemudian melekat ke Kejaksaan Agung sendiri. Kalau saya baca begitu ya, Ketua Komjak sendiri sudah memberikan peringatan sebenarnya kepada Kejagung soal personil TNI yang dikerahkan sebagai pengamanan kejaksaan. Kaitannya dengan kekhawatiran dari masyarakat sipil tadi, kita sepakat ya bahwa hal itu perlu diperhatikan. Namun kaitannya dengan pengamanan itu, kita jangan mempersempit makna adalah pengamanan kantor dalam hal penjagaan ketertiban umum. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa di tahun kemarin itu ada rekrutmen ratusan bahkan sampai ribuan personil untuk keamanan dari sipil. Sehingga kaitannya keamanan di sini artinya apa? Ada sisi mata uang lain yang perlu diperhatikan, yaitu kaitannya dengan tugas fungsi kejaksaan, kaitannya dengan perkara koneksitas. Yang perlu kita pahami juga bahwa perkara koneksitas itu penyelesaiannya baru setahun 2 tahun ke belakang. Artinya apa? Penanganan koneksitas itu perlu diselesaikan dengan tuntas, bukan hanya di tahap penyidikan, penuntutan, tetapi hingga tuntas ke akhir, yaitu pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Dalam hal ini adalah eksekusi. Eksekusi ini tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya tersentral di satu provinsi, tetapi hampir di semua wilayah di Indonesia. Sehingga kalau kita melihatnya ini adalah untuk pengamanan atau penyelesaian penuntasan perkara koneksitas, perlu kita dukung. Namun hal lain yang perlu diperhatikan, apa yang disampaikan Pak Usman Hamid tadi, juga itu bagian dari yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau untuk Komjak sendiri, standing point-nya bagaimana? Setuju atau tidak soal tugas TNI soal tugas baru TNI untuk mengamankan kejaksaan ini? Ini bukan hal yang baru, karena memang seperti yang pernah kita lihat, karena pada prinsipnya kita ini Komjak itu kan tugasnya memantau, mengawasi, menilai kinerja dan perilaku personal dan organisasi. Dalam hal ini kita tidak bisa melihat bahwa ini hanya soal pengamanan kantor, tetapi juga kita melihatnya adalah penyelesaian perkara koneksitas. Oke. Sejauh ini sudah ada komunikasi apa saja yang dibicarakan oleh bersama dengan Kejaksaan Agung terkait dengan pengamanan baru yang dilakukan oleh TNI ini? Kan kemudian yang dikhawatirkan adalah keterlibatan TNI sebagai personil pengamanan ini di lingkungan Kejaksaan Agung ini tidak terlepas dari adanya bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer atau Jampitmil. Ini yang kemudian agak sedikit dikhawatirkan sebenarnya, Mas Nur Rohman. Ya betul, kekhawatiran itu memang perlu ada sebagai sifatnya sebagai kontrol agar tidak terlalu kebablasan. Tetapi di sisi lain, perkara koneksitas emang itu fakta dan memang itu ada, karena memang dari hasil laporan yang kami terima juga memang ada beberapa hal perkara yang memang pengamanannya membutuhkan dari pihak tentara. Oke, saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, bisa mendengar suara di studio, Pak Jasman? Saya dengar. Oke, Pak Jasman, ini Anda dulu pernah menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung begitu ya, soal adanya pelibatan TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung ini sebenarnya bagaimana? Apakah ini bukan hal baru atau justru kemudian pasti pertanyaan selanjutnya, apa urgensinya? Baik, sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal baru. Contohnya ya, sinergitas antara kejaksaan dengan TNI itu udah lama. Bahkan Jaksa Agung pada zaman Orde Baru itu adalah dari TNI. Kemudian Jamintel, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, itu juga selalu dari TNI. Namun di dalam perkembangannya, kemudian Jaksa Agung diambil dari non yang politis. Itulah yang sekarang terjadi. Dan Jamintel juga diserahkan ke
eh, kejaksaan. Namun juga sesuai kebutuhan. Makanya sekarang ini ada jaksa agung muda tindak pidana militer, Jampitmil, di kejaksaan. Jadi bukan suatu hal baru. Namun demikian kita jangan terlalu beranggapan bahwa ini berlebihan. Dan jangan kita menganggap bahwa ini adalah hanya tugas penjagaan. Bukan. Contoh yang kita lihat sekarang, ini baru-baru ini sudah dengan diangkatnya Satgas pembentukan penertiban kawasan hutan. Itu juga sangat positif. Banyak dulu kawasan-kawasan hutan yang tidak bisa dikelola oleh negara selama ini. Tapi ternyata dengan adanya pembentukan Satgas ini, di mana Satgas ini juga ada kerjasama dengan TNI, maka banyak sudah diamankan aset-aset dari kehutanan. Perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap selama ini tidak bisa dieksekusi. Tapi dengan adanya sinergitas seperti ini, sudah 47.000 contoh ya, 47.000 kawasan hutan lindung di Padang Lawas sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Padahal itu sudah berapa puluh tahun yang lalu itu khusus perkara. Tapi begini Pak Jasman, yang kemudian jadi pertanyaan kita semua adalah begini, apa sebenarnya urgensi sampai harus TNI yang menjaga kejaksaan begitu ya? Apa urgensinya? Kalau memang soal pengamanan tidak cukupkah polisi atau Polri saja yang kemudian melakukan pengamanan ini? Ya, saya kira tidak ada kaitan itu apakah cukup atau tidak dari polisi. Tapi sekarang kita mau lihat bahwa keberhasilannya, tujuannya. Kita jangan hanya melihat dari prosesnya, kan gitu. Juga lihat hasilnya. Kita jangan terlalu cepat kali kita berpraduga yang negatif ya keberadaan TNI di kejaksaan. Itu tuh, Mbak. Oke, tapi Mas Usman tadi mengatakan jadi bisa dipertanyakan juga soal independensi Kejaksaan Agung begitu. Kalau misalkan sampai kemudian TNI juga dilibatkan untuk melakukan pengamanan. Respon Anda, Pak Jasman? Ya, saya kira seperti yang tadi saya katakan. Kebetulan juga saya ini adalah juga mantan staf khusus Menteri SDM yang memonitor bagaimana menertibkan tambang-tambang liar. Banyak yang di sana. Jadi kejaksaan itu merasa perlu kehadiran daripada TNI untuk membantu penyidik-penyidik, baik penyidik dari SDM maupun penyidik dari Kejaksaan Agung. Jadi nggak ada salahnya kalau menurut saya ya. Bagaimana respon Anda Mas Usman kalau mendengar pernyataan yang tadi diutarakan oleh Pak Jasman ini? Sebenarnya perlu begitu, dan ini juga sebenarnya bukan hal baru TNI dilibatkan untuk melakukan pengamanan kejaksaan. Iya Pak Jasman benar bahwa di masa Orde Baru ada jaksa agung dari militer. Dan itu harus diingat bahwa era Orde Baru itu bukan era pemerintahan demokratis, era pemerintahan otoriter. Itu tadi yang saya katakan. Di mana-mana pun di negara-negara yang memiliki unsur militer di dalam kejaksaan, itu biasanya bukan negara demokratis. Pertanyaannya, Indonesia negara demokrasi bukan? Kalau soal independensi, selama Orde Baru saya tidak pernah melihat ada keberanian seorang jaksa agung untuk mengusut kasus-kasus besar. Dan penjelasan Pak Jasman tadi memberi kesan bahwa memang Kejaksaan Agung sampai sekarang belum mampu. Kebetulan kakek kami, R. Suprapto, Bapak Kejaksaan Indonesia, itu pernah menunjukkan keberanian Kejaksaan Agung di dalam mengusut kasus-kasus yang melibatkan menteri, kasus-kasus yang melibatkan tentara, bahkan ditangkap, diperiksa, dan seterusnya. Nah itu tidak pernah terjadi lagi, kecuali mungkin di era Pak Baharudin Lopa dan juga era Pak Marzuki Darusman sebagai jaksa agung. Selebihnya unsur kejaksaan itu seperti tersubordinasi di dalam pemerintah, tidak lagi merdeka sebagai badan kekuasaan peradilan, khususnya dalam konteks penuntutan dominus litis. Jadi saya kira independensi itu harusnya tetap ditegakkan. Kasus sebesar apapun, kalau memang itu wewenang kejaksaan, semua pihak harus tunduk, harus patuh. Kalau dia melibatkan petinggi polisi, harus patuh pada kejaksaan. Kalau dia melibatkan
unsur militer, petinggi militer harus patuh pada kejaksaan. Kalau dia melibatkan menteri, bahkan presiden sekalipun harus patuh pada kejaksaan. Jadi kejaksaan hanya patuh pada undang-undang, pada hukum negara, bukan takut pada unsur-unsur yang saya kira justru menunjukkan kelemahan kejaksaan gitu. Apa yang disalahi dari pengerahan personil ini? Coba kita baca pasal 7 Undang-Undang TNI. Apakah ada tugas TNI dalam konteks pengamanan kejaksaan? Tidak ada. Bacalah undang-undang tersebut gitu ya. Demikian pula dalam konteks pasal 8. Ini kan menyangkut Angkatan Darat. Angkatan Darat itu memang dengan undang-undang yang baru dimungkinkan untuk dikerahkan di luar perbatasan. Tetapi pertanyaannya apakah di luar perbatasan menyangkut keamanan, menyangkut penegakan hukum itu dimungkinkan? Undang-undang pasal 8 membatasi pada urusan pertahanan. Jadi ini yang saya kira kurang dipahami oleh para pembuat kebijakan ini, terutama yang membuat MOU. Saya kira Jaksa Agung keliru dalam membuat MOU kalau sampai membenarkan pengerahan personil untuk pengamanan jaksa. Demikian pula Panglima, saya kira keliru kalau membenarkan MOU ini untuk mengerahkan personil TNI dalam mengamankan kejaksaan, apalagi di seluruh negara, di seluruh negeri maksud saya, di seluruh kantor-kantor kejaksaan negeri. Itu sudah seperti keadaan yang tidak normal. Sekali lagi, TNI bukan penyedia jasa keamanan seperti perusahaan security atau satpam-satpam. TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Soal koneksitas yang tadi disebut oleh Pak Nur Rohman, apakah kejaksaan sudah mengumumkan ada berapa perkara koneksitas? Perkara koneksitas itu adalah perkara tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan unsur militer. Sehingga diperlukan proses penyidikan, proses penuntutan yang dilakukan bersama dengan militer. Pertanyaannya, apakah di seluruh kejaksaan negeri ada perkara tindak pidana yang melibatkan militer? Kalau ada, coba jelaskan berapa kasusnya gitu. Kalau tidak ada, mengapa sampai harus seluruh kejaksaan negeri, seluruh kejaksaan tinggi yang diamankan? Ini kan jelas berlebihan gitu. Jadi ini mempermanenkan apa yang seharusnya bersifat kedaruratan. Soal penanganan katakanlah pembalakan liar atau perambahan hutan yang tidak benar melibatkan personil TNI, itu sifatnya operasi, sifatnya sementara. Proses penyidikan saja itu bersifat sementara, 3 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Demikian pula proses peradilan, proses persidangan saja 180 hari misalnya gitu. Jadi itu bersifat operasi, dan kalau sudah bersifat operasi, pengerahannya harus dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan disetujui oleh Presiden serta DPR RI. Saya kira itu yang tidak dilaksanakan di dalam pengerahan personil TNI. Pak Jasman, apakah Anda ingin menanggapi sedikit? Ya, jadi jangan kita terlalu kaku terhadap apa yang disebutkan dalam perundang-undangan, bahwa ini adalah penegakan hukum, bukan penegakan undang-undang. Jadi kalau namanya penegakan hukum itu kan jauh lebih luas kan itu. Jadi kalau tadi Pak Usman tadi mengatakan, saya katakan sekali lagi, banyak sekali kalau orang nanti melakukan penyelidikan saja sudah ada perlawanan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Jadi kalau tadi Bapak juga menyinggung mengenai personil-personil daripada Jaksa Agung, itu lebih pribadi. Tapi dengan adanya suatu sinkronisasi antara kejaksaan dengan TNI, maka mentalitas daripada jaksa penyidik, jaksa penyidik, penuntut umum menjadi bertambah kuat gitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti. Itu yang terjadi selama ini, Pak. Oke, silakan Mas Usman, singkat saja. Kalau penegakan hukum, pertanyaannya apakah TNI tugasnya melaksanakan penegakan hukum? Kan bukan, itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Kalaupun TNI mau menegakkan hukum itu di lingkungan militer saja. Yang kedua, jadi kita harus hati-hati juga untuk melihat perkara ini ya. Termasuk juga soal kepercayaan diri kejaksaan menjadi lebih tinggi. Penjelasan Pak Jasman justru merendahkan kejaksaan. Seolah-olah kejaksaan itu memiliki mentalitas inferior, mentalitas yang penakut di dalam menangani perkara-perkara. Padahal dia disumpah demi Tuhan, demi ketuhanan yang Maha Esa, demi hukum-hukum negara, demi konstitusi. Seharusnya dia tidak boleh takut pada siapapun. Jadi kalau keberanian seorang jaksa memerlukan pengamanan personil TNI, itu justru menegaskan mentalitas jaksa yang saya
Oke, sayang sekali ada gangguan komunikasi bersama Mas Usman Hamid, tapi kami akan ajak Anda, Saya Bapak. kira tidak memiliki keberanian dan saya memerlukan pengamanan-pengamanan seperti itu. Kalaupun pengamanan diperlukan, yang benar adalah pengamanan oleh pihak kepolisian. Misalnya dalam kasus pembunuhan Munir, karena melibatkan mantan jenderal, jaksa-jaksa itu memerlukan pengamanan. Waktu itu dikerahkan sejumlah personil BRIMOB, ada 40 orang BRIMOB untuk mengawal jaksa, mengawal hakim. Itu benar, sesuai dengan hukum, karena tugas polisi adalah mengamankan. Tugas polisi adalah penegakan hukum, tugas jaksa penegakan hukum, bukan TNI. Gitu. TNI urusannya lain lagi, urusan pertahanan. Jadi saya kira itu salah kaprah. Oke, nanti jangan dijawab dulu Pak Jasman dan juga Mas Usman, nanti juga akan bergabung lagi dari Komja, Komisi Kejaksaan, Pak Nur Rohman, yang kemudian jadi pertanyaan kita semua, mengapa kemudian tugas yang seharusnya mengamankan, dalam rangka mengamankan ini diambil alih oleh TNI yang punya tugas sebenarnya soal pertahanan, begitu ya. Kalau soal pengamanan itu kan sudah jelas tugas atau ranahnya dari Polri, begitu ya. Termasuk ada kekhawatiran soal bagaimana nanti, apakah ada dugaan ada intervensi nggak soal proses penyidikan maupun juga penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dengan masuknya TNI untuk mengamankan kejaksaan. Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas tugas baru yang diberikan kepada TNI untuk melakukan pengamanan terhadap kejaksaan. Masih bersama saya dari Amnesty International, Mas Usman Hamid, kemudian ada Pak Jasman, dan juga dari Komisi Kejaksaan ada Pak Nur Rohman, begitu ya. Saya akan ajak Bapak-Bapak dulu melihat bagaimana sebenarnya tugas baru dari TNI yang tampaknya semakin banyak. Kita akan tampilkan grafisnya kepada pemirsa Kompas TV. Nah, ini dia tugas baru TNI adalah mendidik anak yang melakukan pelanggaran berat. Ini sejalan dengan program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang kita tahu mencanangkan program barak militer kepada anak-anak yang bermasalah. Kemudian ada tugas baru juga yang diberikan kepada TNI, khususnya ke TNI Angkatan Laut yang ikut turun ke ladang. Kemudian juga ada tugas merambah di bidang farmasi atau produksi obat. Kemudian ada juga tugas baru TNI, penggerebekan kasus narkoba. Dan yang terakhir, tugas baru TNI yang kemudian menuai pro dan juga kontra adalah bagaimana menjaga kejaksaan. Kita masih membahasnya bersama dengan Mas Usman Hamid, kemudian ada Pak Jasman, dan juga Mas Nur Rohman. Saya ke Mas Usman dulu deh. Mas Usman, gimana nih? Jadi makin banyak sebenarnya ya tugas dari TNI, penggerebekan narkoba, kemudian turun ke ladang, menjaga kejaksaan, bahkan soal di bidang farmasi, produksi obat. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Tidak hanya soal menjaga kejaksaan, ternyata banyak loh. Ya, sebenarnya ini akibat dari kebijakan struktural negara yang sudah berlangsung lama, yang kurang memperhatikan sektor pertahanan. Baik itu misalnya kesejahteraan anggota TNI, kemapanan alat-alat utama sistem persenjataan, sampai dengan tempat-tempat latihan perang untuk anggota TNI. Tugas utama TNI, tugas rutin TNI adalah latihan perang. Latihan, sampai suatu waktu negara ada dalam keadaan bahaya, lalu kemudian disiapkan, dikerahkan untuk menghadapi ancaman perang. Nah, yang kedua, memang ada operasi militer selain perang, misalnya yang bisa dilakukan untuk mengerahkan personil TNI dalam keadaan-keadaan tertentu untuk tugas-tugas civic mission atau kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam atau lainnya. Tetapi itu bersifat sementara, harus ada semacam batas waktu yang dikenakan untuk pelaksanaan tugas-tugas operasi militer selain perang itu. Dalam konteks pengamanan kejaksaan, tidak disebutkan di dalam pasal 7 tentang operasi militer selain perang yang meliputi pengamanan kejaksaan. Jadi sekali lagi saya dengan segala hormat meminta kepada Panglima TNI, kepada Menteri Pertahanan, dan kalau
tidak didengar juga, saya mohon kepada Menko Polhukam untuk menggelar rapat koordinasi antara Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Panglima TNI untuk membicarakan masalah ini. Karena ini bisa merugikan TNI, bisa merugikan negara. Merugikan TNI dalam arti ia tidak lagi bisa fokus pada urusan pertahanan yang menjadi bidang keahliannya, dilatih, dididik, direkrut, didanai, dipersenjatai untuk perang atau untuk operasi militer. Dan ini juga melemahkan independensi kejaksaan. Apalagi di mata dunia, kita akan dilihat seperti dalam keadaan darurat, seolah-olah tidak lagi ada independensi dalam penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Demikian. Oke, bagaimana Mas Nur Rohman setelah mendengar pernyataan dari Mas Usman Hamid sendiri, apa yang kemudian bisa didorong oleh Komjak atau Komisi Kejaksaan? Ini juga kan banyak juga yang jadi mengkhawatirkan soal dugaan intervensi, apakah nanti yang dikhawatirkan adalah soal intervensi penyidikan, termasuk juga soal penuntutan dengan ada masuknya TNI, yang kita tahu TNI ini memang tugasnya untuk pertahanan begitu. Apa yang bisa dipastikan atau bisa didorong oleh Komisi Kejaksaan atau Komjak soal ini, Mas Nur Rohman? Oke, kalau yang kita khawatirkan oleh Pak Usman, okelah kita sepakat dengan hal itu. Namun demikian berangkat dari fakta, tanpa mengecilkan makna dari pengamanan, lebih ke memimikan gitu ya. Kita itu sering melihat juga di jalanan ketika ada operasi lalu lintas, itu sesekali itu ada operasi gabungan. Kita melihatnya sejauh ini demikianlah. Artinya ketika memang ada perkara koneksitas, dalam hal ini mulai dari penuntutan hingga ke eksekusi, memang itu perlu pengamanan dari TNI, karena memang tindak pidana yang ditangani itu melibatkan oknum-oknum dari TNI. Oke, bisa dipastikan atau Komjak juga melakukan pengawasan soal ini, jangan sampai kemudian ada intervensi, itulah yang kemudian dikhawatirkan paling besar. Ya, itu bagian dari tugas kami, karena selain melakukan pengawasan, kami juga melakukan penilaian. Tentunya ketika ada hal-hal yang fakta-fakta itu, nanti kita secara hierarki, karena memang Komisi Kejaksaan itu bertanggung jawab kepada Presiden, tentunya kita akan memberikan rekomendasi hasil perkembangan-perkembangan yang ada. Pak Jasman, yang paling dikhawatirkan adalah intervensi ketika adanya instruksi ini. Bagaimana kemudian Anda bisa menjamin dan juga Kejaksaan juga bisa menjamin publik tidak ada intervensi soal TNI ini, walaupun memang hanya pengamanan? Ya, ini kita jangan melihat itu hanya sebagai pengamanan. Pengamanan bukan pengamanan fisik, juga pengamanan kebijakan. Di dalam penegakan hukum itu harus juga, tadi yang saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Usman, bahwa tadi Pak Usman bilang bahwa ini kan seolah-olah independensi kejaksaan menjadi diremehkan. Tidak. Bagaimanapun Pak, penegakan hukum itu kan beresiko. Jadi ini kan juga perlu untuk memberi suatu kekuatan mental bagi jaksa-jaksa yang melakukan penyidikan atau penyelidikan. Selama ini sama kepolisian berarti tidak cukup atau seperti apa? Nah itu tadi saya udah katakan, saya tidak mau membahas itu, membahas mengenai itu. Kita sama-sama melihat. Pak. Itu penting, ya, kenapa Pak? Tidak polisi? Loh, sekarang Pak, Bapak melihatnya nggak apa yang terjadi di dalam, siapa yang membackingi misalnya pelaku tambang liar itu? Kalau yang itu oknum, saya mengatakan bukan polisi. Oknum. Kalau banyak. Itu seharusnya. Oke, sebentar Mas Usman, biarkan Pak Jasman dulu. Silahkan Pak Jasman. Ya, jadi itu kan oknum-oknum itu bisa perintahkan Kapolri untuk memberhentikan oknum TNI. Kalau ada anggota kan seketika, tanpa harus ada pelibatan personil TNI di dalam lingkungan kejaksaan. Oke, baik. Silahkan Pak Jasman. Jadi, ya, kenapa? Sebenarnya apa sih kita kok terlalu a priori mengatakan bahwa seolah-olah ini intervensi dari TNI terhadap lembaga kejaksaan? Saya kira tidak. Bagaimana? Kan jadi dalam penegakan hukum ini juga perlu dilihat orientasi hasil, bukan hanya orientasi proses. Itulah Pak. Ya, keduanya penting Pak.
Ya, Di dalam azas-azas keadilan, keadilan itu bukan hanya pada akhirnya akan ada keadilan, tetapi proses awalnya harus memperlihatkan keadilan. ya, ya. Tapi kan itu juga kan kalau misalnya ada personil dari TNI untuk membantu kejaksaan yang melakukan tugas, apa itu salah? Apa itu salah? Itu Salah, karena bukan tugas TNI itu. Kalau ada oknum TNI terlibat, Jaksa Agung tinggal minta Panglima atau dalam rapat koordinasi dengan Menko Polhukam meminta agar Panglima menindak siapapun anggota TNI yang melawan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sama halnya dengan pihak kepolisian juga demikian. Oke, Pak Jusman. Ya, jadi ya mungkin kita hanya melihat dari sisi yang berbeda. Ya, melihatnya sisi yang berbeda. Seolah-olah kalau ada, jadi jangan terjadi dulu. Oke. Jadi kalau misalnya, saya yakin kalau orang kejaksaan turun melakukan pengusutan, penyelidikan, dan dia didampingi oleh aparat TNI, orang-orang yang akan melakukan penggagalan itu pasti mikir. Itu loh yang kita melihatnya dari sisi itu. Oke, Pak Jusman, tadi Anda juga sempat menyinggung soal pengamanan kebijakan. Pengamanan kebijakan apa yang kemudian dimaksud dalam hal ini? Ya pengamanan kebijakan seperti tadi, bahwa jaksa-jaksa ini perlu dilindungi. Gak usah jauh-jauh, Pak. Berarti selama ini ketika kepolisian tidak merasa terlindungi atau seperti apa, Pak Jusman? Ya gak usah jauh-jauh. Jaksa aja untuk memiliki senjata tidak boleh. Oke. Hanya dengan bermodalkan keberanian, ya kan? Itu kenapa hanya polisi yang bisa? Kalau memang begitu, dan kalau memang ya kita berharap ya sinergitas juga antara TNI, kepolisian dengan kejaksaan. Oke, jadi yang saya lihat dari Pak Usman tadi, seolah-olah Pak Usman ini hanya menyoroti TNI yang ikut membantu kejaksaan. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan? Kejaksaan demikian. Oke, Pak Jusman, apa yang ingin Anda sampaikan untuk meyakinkan masyarakat, Mas Usman dan juga masyarakat umum lainnya, kalau memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika TNI ini melakukan penjagaan atau melakukan tugas barunya, melakukan penjagaan ke kejaksaan? Ya. Jadi kalau saya melihat, ya, jadi kita ini orang-orang sipil ini harus mengakui bahwa kedisiplinan daripada TNI Angkatan Darat, TNI itu lebih tinggi daripada kedisiplinan daripada aparat sipil. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Saya tidak setuju itu. Sebentar, Mas Usman. Sebentar, Mas Usman. Mas Usman, sebentar. Kedisiplinan dalam bidang apa? Kedisiplinan dalam latihan fisik mungkin, tapi kedisiplinan dalam latihan berpikir itu berbeda. Kedisiplinan dalam latihan berpikir menggunakan ilmu pengetahuan, saya lebih percaya pada orang-orang sipil. Dan itu sebabnya banyak sekali proses pengambilan keputusan di setiap negara itu ditentukan oleh orang-orang sipil. Itu sebabnya muncul gagasan supremasi sipil. Jadi saya kira keliru kalau mau menekankan seolah-olah ada superioritas militer dalam soal kedisiplinan. Saya kira itu tidak benar. Jadi kedisiplinan militer itu memang diperlukan untuk dunia kemiliteran. Kedisiplinan sipil itu lain lagi. Di dalam dunia sipil dia mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan kemampuan berpikir, pengetahuan, kemampuan membaca, kemampuan menganalisis. Oke, baik, Mas Usman. Hal-hal semacam itu yang saya kira berbeda, tidak bisa dibandingkan. Oke, silakan dilanjutkan kembali Pak Jusman. Singkat saja. Pak Usman, kita melihat presiden pemerintahan kita sekarang sampai bupati, gubernur harus menyekolahkan itu. Itu kan dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan. Berapa gubernur? Sebentar, tahan dulu Mas Usman. Anak-anak SMA-nya ke dalam barak militer kecuali gubernur Jawa Barat. Berapa gubernur? Oke, jangan melebar kemana-mana, tolong jangan melebar kemana-mana. Ini ranahnya adalah soal TNI melakukan penjagaan di kejaksaan. Silahkan kembali dilanjutkan Pak Jusman, singkat saja. Ya itu, jadi apa yang dilihat di situ bahwa kalau tadi Pak Usman mengatakan tidak disiplin daripada TNI tidak lebih tinggi, wah itu kita berbeda pendapat. Kalau saya bilang lebih tinggi kedisiplinan tentara daripada kedisiplinan sipil. Ya itu
Itu karena Kejaksaan Agung telah lama berada dalam struktur yang bersifat militer, ada jenjang kepangkatan, ada penyeragaman. Itu berbeda dengan era Kejaksaan Agung di era kakek saya, di era R. Suprapto, di mana kultur Kejaksaan Agung jauh lebih demokratis, jauh lebih hidup ketimbang di masa Orde Baru, di mana kejaksaan disubordinasikan ke dalam militer, lalu kemudian ditempatkan jaksa-jaksa militer, jaksa agung yang juga militer, dan kita negara demokrasi, bukan negara militer lagi. Jadi kita harus merubah kultur Kejaksaan Agung, sistem organisasi Kejaksaan Agung, agar lebih demokratis, agar lebih mengutamakan negara hukum demokratis, bukan kedisiplinan militer. Saya ke Komjak dulu, Pak Jamin dan juga Mas Usman, ditahan dulu. Komjak, terakhir Komjak, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Komisi Kejaksaan ketika kita lihat koalisi masyarakat sipil sudah mengutarakan soal bagaimana penolakannya, pro kontranya begitu ya, disampaikan oleh Komjak kepada Kejaksaan Agung begitu. Apa kewenangan yang bisa didorong oleh Komjak sekali lagi untuk bisa ada win-win solution di sini? Pak Ya, Rohman. baiklah. Kaitannya dengan pro kontra penjagaan ini, kami masih melihat dalam konteks adalah dalam pidana militer ya, karena memang penuntasan perkara koneksitas itu tentunya sangat diperlukan, karena memang kalau melihat dari perkara-perkara koneksitas yang ada, itu baru sekitar 5 tahunan itu kasus ini diselesaikan. Itu pun masih belum secara tuntas sampai selesai ya. Contohnya di kasus di Kemenhan gitu kan, itu masih perlu menyisakan untuk penyelesaiannya, yaitu soal eksekusi. Sehingga kami memandang itu perlu. Namun demikian kaitannya dengan kontra-kontra yang tadi disampaikan oleh Pak Usman, tentunya itu bagian dari masukan terhadap Komjak untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung. Tentunya perkembangan-perkembangan ini adalah hasil dari kajian-kajian bersama. Kapan rekomendasi itu akan diberikan kepada Presiden dan juga Kejaksaan Agung? Tentunya ketika ada hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti. Namun demikian sampai sejauh ini kebijakan-kebijakan itu bukanlah permanen ya. Artinya itu bagian kami memandangnya strategi dalam hal penyelesaian perkara. Kalau tidak permanen berapa lama, Pak Nur Rohman? Tentunya kaitannya dengan permanen seberapa lama, tentunya penanganan perkara itu kan tidak ada limitnya. Apa yang bisa dijamin oleh Komjak tidak ada intervensi dari sini? Nah, itu tugas dari Komjak melakukan pemantauan dan penilaian. Terakhir. Kalau memang tidak lihat kasuistis kan ya gitu. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, tentunya kita akan melakukan. Terakhir, tapi kalau melihat adakah urgensinya TNI untuk bisa melakukan keamanan atau pengamanan di Kejaksaan? Kalau menurut Komjak sendiri, singkat saja. Kami melihatnya itu bukan pengamanan dalam makna yang sempit ya, tetapi kaitannya dengan keamanan, Kejaksaan sejauh ini masih mengandalkan Polri, tetapi kaitannya dengan keamanan yang lainnya, penyelesaian perkara tentu akan melihat kasuistis. Kalau tadi Pak Jasman mengatakan tidak cukup juga di Polri, begitu jawaban dari Komjak sendiri seperti apa? Itu kasuistis, Pak. Kita juga pernah melakukan klarifikasi di Aceh, di mana saat itu pihak terdakwa keberatan karena Kejaksaan melibatkan pengamanan dari TNI. Dan setelah kita klarifikasi, memang karena ada keterbatasan di kepolisian yang pada saat itu juga perlu pengarahan pengamanan di tempat yang lain. Dan hingga persidangan memang hakim juga mengizinkan seperti itu. Dan memang untuk keterbatasan personil dari Polri saat itu, sehingga pelaksanaan persidangan itu harus diselesaikan, tentunya atas koordinasi dengan Polri juga melibatkan TNI. Terakhir Mas Usman, poin kritis apa yang ingin Anda sampaikan soal instruksi baru atau fungsi tugas baru TNI untuk melakukan penjagaan di Kejaksaan? TNI bukan satpam, TNI bukan lembaga penyedia jasa keamanan rutin atau pengamanan kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan seterusnya. Kalau ada ancaman keselamatan jaksa, itu tugas dan kewajiban dari pihak kepolisian. Yang kedua, tidak ada dasar hukum sama sekali dalam undang-undang TNI yang membenarkan pengerahan personil TNI untuk mengamankan kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan juga kejaksaan agung. Karena itu kami meminta kepada Komisi 1
kepada Komisi 3 untuk membahas masalah ini, memanggil Jaksa Agung, memanggil Kapolri, jika perlu memanggil Panglima TNI, dan juga kepada Menko Polhukam untuk menggelar rapat terbatas untuk memecahkan masalah ini. Karena ini menimbulkan kontroversi di masyarakat dan juga menimbulkan kebingungan di kalangan bintara, tamtama di tingkat bawah. Oke, Pak Jasman, Anda ingin menanggapi, jadi kalau menurut Mas Usman perlu untuk membahas ini lebih lanjut bersama dengan DPR, perwakilan rakyat dari Komisi 1, Komisi 3, bahkan untuk memanggil Panglima. Anda meresponnya, perlukah ini? Kita melihat dulu apa efek negatif daripada sinergitas ini. Kalau menimbulkan ada permasalahan-permasalahan hukum, oke, sependapat. Saya sependapat dengan Pak Usman. Tapi gini, kita ini kan langsung a priori gitu loh. Baru ada dibuat surat seperti itu, kita sudah kemana-mana membahasnya. Kita lihat dulu hasilnya. Kalau karena saya adalah praktisi di kejaksaan, saya sudah melihat kerjasama dengan TNI selama ini sangat-sangat membantu. Gitu loh. Jadi ya kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Kira-kira nanti ada masalah, ya sudah. Kita gugat kehadiran TNI di dalam satu penanganan hukum. Gitu. Oke. Gitu, Mbak. Oke, kalau dari Komjak sendiri melihatnya gimana? Perlu tidak sampai kemudian dibahas bersama dengan perwakilan rakyat, Komisi 1, Komisi 3, bahkan juga Panglima untuk membahas ini? Mungkin juga bersama dengan Komjak seharusnya. Kalau kita masih dalam posisi artinya pengamanan ketertiban umum dengan penanganan perkara koneksitas, itu dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan, seperti dua mata sisi uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Oke, baik. Jadi menurut Anda masih belum bisa sampai ke Komisi 1 dan juga Komisi 3? Sejauh ini belum. Gimana tuh Mas Usman? Ya mungkin Komisi Kejaksaan jelaskan secara detail berapa sih kasus-kasus pidana militer, pidana umum yang melibatkan militer dalam konteks koneksitas, sehingga bisa membenarkan misalnya pelibatan militer dalam pengamanan seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Kalau Komisi Kejaksaan bisa menjelaskan itu, bisa menjelaskan data-data yang faktual tentang kasus-kasus yang terjadi di seluruh kejaksaan negeri, di seluruh kota, kabupaten, atau di seluruh provinsi kejaksaan tinggi, itu mungkin bisa kita mengerti. Tapi kalau itu tidak dijelaskan, saya kira saya justru mempertanyakan kinerja Komisi Kejaksaan di dalam mengawasi kejaksaan gitu. Dan sekali lagi, seandainya ada potensi penyimpangan undang-undang, maka DPR lah yang berwenang untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Karena itu pembahasan di DPR sangat penting untuk menanyakan seberapa urgent sebenarnya, seberapa tinggi signifikansi pengerahan personil TNI ini. Kalau memang benar ada pelibatan TNI yang dibutuhkan untuk penanganan koneksitas, seberapa banyak perkara koneksitas ini? Kalau ada ancaman keamanan, seberapa besar ancaman keamanan sehingga kepolisian tidak sanggup mengatasi itu? Dan apa benar kepolisian tidak sanggup mengatasi ancaman-ancaman keamanan dan keselamatan jaksa dari kejaksaan? Kalau itu benar, wah itu menunjukkan negara Indonesia saya kira sedang tidak baik-baik saja. Oke, terakhir Mas Usman, tadi Anda menyebutkan perlu sebenarnya dibahas oleh Komisi 1, Komisi 3 bahkan untuk memanggil Panglima. Tapi kalau dari koalisi masyarakat sipil sendiri, desakan konkretnya apakah nanti juga akan berbicara dengan Komjak atau kemudian berbicara dengan Komisi 1, Komisi 3 atau seperti apa desakan konkretnya untuk membahas ini lebih lanjut begitu? Ya, kami bisa menyampaikan surat resmi kepada Komisi 1, kepada Komisi 3, dan juga kepada Menko Polhukam untuk membicarakan masalah ini. Sehingga bisa ditinjau secara cermat apakah memang ini bisa dibenarkan oleh undang-undang. Undang-undang TNI itu hanya memungkinkan penempatan jabatan struktural bagi Jaksa Agung Muda Pidana Militer, bukan penempatan personil militer secara instrumental atau sebagai alat pengaman kejaksaan. Itu bukan seperti itu. Dan itu silahkan dibahas di Kemenko Polhukam, silahkan dibahas di Komisi 1 dan Komisi 3.
dan kami akan menyampaikan pandangan-pandangan itu secara resmi. Oke, kita akan nantikan bagaimana pandangan-pandangan yang nantinya akan disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil kepada DPR, kemudian Kemenko Polhukam. Terima kasih Mas Usman Hamid telah bergabung bersama kami dari Komisi Kejaksaan, Pak Nur Rohman telah bergabung bersama kami, Pak Jasman, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.